Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-343 dengan judul Teladan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Yesaya 59 ayat 14 dan 15. Ini digenapi dalam kehidupan Kristus di atas bumi. Ia setia terhadap hukum-hukum Tuhan, menyisihkan tradisi-tradisi serta tuntutan manusia yang telah ditinggikan sebagai gantinya. Oleh sebab itu ia dibenci dan dianiaya. Sejarah berulang kembali, hukum-hukum dan tradisi manusia ditinggikan di atas hukum Tuhan, dan orang yang setia terhadap hukum-hukum Tuhan menderita cercaan dan aniaya. Kristus karena kesetiaannya kepada Tuhan didakwa sebagai pelanggar hari perhentian dan penghujat. Ia dinyatakan kemasukan setan dan dicaci maki sebagai Baal Zebub. Demikian pula kepada pengikut-pengikutnya, didakwa dan disalahgambarkan. Dengan demikian setan berharap untuk memimpin mereka berbuat dosa dan membawa kehinaan kepada Tuhan. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa ketika seseorang yang membuat orang lain atau sekelompok orang akhirnya tampak jelek atau tampak tidak baik atau melakukan hal-hal yang jahat, di saat itulah dikatakan orang tersebut akhirnya akan menganiaya orang-orang yang mempunyai kebenaran tersebut. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa kebenaran tersandung di tempat umum, ketulusan ditolak orang. Jadi bagaimana di sini banyak orang yang pada akhirnya nanti akan menolak kebenaran itu karena mereka akhirnya akan melihat bahwa kebenaran itu hanya membuat diri mereka tampak lebih lagi terlihat jahat. Dan di saat itulah mereka tentu saja tidak menyukai akan kebenaran tersebut karena mereka memang memilih untuk tidak mengikuti kebenaran itu. Dan bahkan di sini juga dikatakan hal ini digenapi dalam kehidupan Yesus. Kita tahu bahwa tidak ada dosa dalam kehidupan Yesus, tidak ada cacat celah dalam kehidupannya. Tetapi justru kehidupannya yang sempurna itulah yang akhirnya menjadikan ketidaksukaan atau kecemburuan dari orang-orang Farisi dan bahkan orang-orang Sanhedrin sekalipun. Kita tahu bahwa setiap tradisi-tradisi yang sudah ditinggikan lebih daripada hukum Tuhan. Di saat itulah Yesus datang untuk menghapuskan tradisi-tradisi tersebut karena yang diutamakan adalah hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Tetapi banyak orang seringkali membuat berbagai macam peraturan-peraturan dan akhirnya mereka lebih fokus terhadap peraturan tersebut daripada makna sesungguhnya dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan disitulah yang Yesus ingin untuk coba luruskan. Tetapi kita tahu bahwa hal tersebut membuat justru kebencian dari orang-orang Farisi, dari orang-orang yang lebih mengerti akan firman Tuhan, yaitu mungkin ahli Taurat dan lain-lainnya. Mereka akhirnya semakin membenci kehidupan Yesus. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa sama seperti kehidupan Yesus, kehidupan umat-umat Tuhan yang setia pada akhirnya akan menemui penentang-penentangnya juga. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa umat-umat Tuhan akhirnya juga akan menderita cercaan dan aniaya. Jadi bagaimana di sini? Janganlah kita merasa bahwa ketika kita mengikut Tuhan semuanya akhirnya akan berjalan dengan baik. Justru ketika kita mengikut Tuhan, apa yang Tuhan sudah alami ketika ia berada di dunia ini, itulah yang Tuhan tunjukkan bahwa itu akan menjadi bagian kita juga. Dan apakah kita siap akan hal tersebut? Ataukah kita hanya menunggu hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita ini diberkati karena kita mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita terlena atau kita terkecoh akan setiap bujukan-bujukan iblis yang akhirnya ia selipkan di balik suatu kebenaran tersebut. Seringkali suatu kebenaran itu diambil alih atau dibelokkan sedikit oleh setan, sehingga yang benar itu akhirnya tidak terlihat dengan jelas, dan akhirnya yang samar-samar itulah yang jalan yang akhirnya kita ambil. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan demikian setan berharap untuk memimpin mereka berbuat dosa dan membawa kehinaan kepada Tuhan. Jadi bagaimana di sini? Kita tahu bahwa setan itu adalah raja dari tipu muslihat. Dan ketika ia berusaha untuk menipu kita, untuk akhirnya kita melakukan sebuah dosa. Dan di saat itulah ia akan membawa kita kepada pengadilan dan menunjukkan bahwa kita itu tidak layak untuk mendapatkan kebenaran atau mendapatkan kesempatan tersebut. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika apa yang kita lakukan itu membawa kehinaan kepada
kepada Tuhan itu adalah menjadikan pilihan bagi kita masing-masing. Jadi bagaimana supaya kita tidak salah memilih adalah ketika kita memberikan pilihan-pilihan kita hanya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak akan memberikan pilihan kita kepada Tuhan kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat kepada Dia. Kita tidak percaya kepada Tuhan, dan di saat kita tidak percaya kepada Tuhan, maka di saat itulah kita mengandalkan diri kita. Jadi bagaimana di sini kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita mau untuk mengandalkan Tuhan, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Dia sepenuhnya, dan kita harus melihat bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan terbaik yang Tuhan bisa sediakan dalam kehidupan kita. Bukan berarti jalan itu akan mulus selamanya, tetapi jalan itulah yang akan membawa kita kepada damai sejahtera, dan kita akan mengerti bagaimana pengharapan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak cuma-cuma Ia berikan dalam kehidupan kita. Ia harus membayar mahal dengan darahnya sendiri untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Karena kita tahu bahwa tanpa Dia, kita ini adalah manusia yang sudah terkutuk karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan mengambil tempat kita, mengambil alih setiap dosa-dosa kita, dan di saat itulah kita mempunyai kesempatan. Tetapi apakah kita mau untuk menyerahkan setiap dosa kita kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya dan meminta jubah kebenaran tersebut untuk Ia pakaikan dalam kehidupan kita? Karena di luar Tuhan kita tidak akan bisa mendapatkan kebenaran tersebut untuk ada dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja adalah ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan menunjukkan pilihan-pilihan kita yang benar-benar seturut dalam kehendak atau dalam firman Tuhan itu. Dan ketika firman ini sudah kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing, di saat itulah kita akhirnya akan menjadi orang yang berbeda, yang tidak sama, tidak seturut dengan orang-orang yang berasal dari dunia. Dan ketika kita sudah mau untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan, di saat itulah kita akhirnya akan bisa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Tetapi apakah kita mau menjadi berkat ataukah kita mau menjadi kutuk bagi lingkungan di sekitar kita? Itu berdasarkan dari pilihan-pilihan kehidupan kita setiap hari. Karena dari pilihan kita setiap hari itulah yang akan menentukan di mana akhirnya kita akan berdiri, di pihak Tuhan ataukah kita berdiri di pihak setan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa tabiat hakim dalam perumpamaan itu yang tidak takut akan Tuhan maupun manusia diberikan oleh Kristus untuk menunjukkan jenis penghukuman yang akan dilaksanakan pada waktu itu dan yang akan segera disaksikan dalam peradilannya. Ia mengatakan kepada umatnya dalam segala zaman untuk menyadari bagaimana sedikitnya ketergantungan bisa diharapkan pada penguasa atau hakim dunia pada hari pergolakan. Acap kali orang yang dipilih Tuhan harus berdiri di hadapan manusia dalam kedudukan resmi, tidak menjadikan firman Tuhan penuntun dan penasehatnya, tetapi mengikuti dorongan hatinya tanpa pengabdian dan tanpa disiplin. Dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak adil ini, Kristus telah menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kristus teladan kita tidak berbuat apa-apa untuk membenarkan atau melepaskan dirinya sendiri. Ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Begitulah pengikut-pengikutnya tidak boleh mendakwa atau menghakimkan atau menggunakan kekerasan untuk melepaskan dirinya. Jadi bagaimana di sini? Suatu perbandingan yang sangat kontras. Kita sebagai manusia seringkali ketika kita dihadapkan dalam suatu pengadilan yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang terdakwa, seorang yang bersalah. Tetapi meskipun kita tahu bahwa kita tidak bersalah, di saat itulah kita akan berusaha untuk memberitahukan orang atau memberitahukan hakim bahwa kita ini tidak melakukan sebuah kesalahan, sehingga di saat itulah kita akan seringkali berdebat untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah benar. Tapi berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang Ia adalah Raja di atas segala raja, Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa Ia tidak membebaskan dirinya atau berusaha untuk membenarkan apapun atau melepaskan dirinya sendiri. Jadi bagaimana di sini? Tuhan hanya diam saja, tidak mau untuk membantah, tidak mau untuk menunjukkan sesuatu. Tetapi dalam segala yang Ia lakukan itu, di saat itulah justru banyak pertobatan yang akhirnya terjadi. Karena orang-orang tersebut bisa melihat karisma Yesus itu tanpa Ia mengucapkan kata-kata untuk menentang setiap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Dan di sini juga dikatakan bahwa bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Oleh memanjakan sifat hendak membalas dendam, kita mencederai diri kita sendiri. Kita merusakkan keyakinan kita sendiri kepada Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Di sisi kita ada seorang saksi, seorang juru kabar surga yang mengangkat bagi kita suatu ukuran untuk melawan musuh. Ia akan dapat melindungi kita dengan sinar terang dari matahari kebenaran,
setan tidak dapat menembusinya. Ia tidak dapat melewati perisai terang suci ini. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 128 dan 129. Jadi bahkan di sini juga dikatakan bahwa ketika pencobaan tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Jadi bagaimana di sini yang menjadi fokus utama dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjaga kedamaian yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kedamaian itu tidak dapat dirusakkan oleh hal apapun yang berasal dari luar, karena kita memang benar-benar sudah mempunyai kedamaian yang secara hakiki. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Jadi bagaimana di sini Tuhan kembali mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi. Hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang mau untuk mengasihi orang lain. Dan bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, tentu saja itu adalah suatu hal yang mustahil yang bisa kita lakukan sebagai manusia dalam kedagingan kita. Tetapi ketika kita sudah mempunyai hati yang diubahkan, itu bukan lagi hal mustahil, tetapi itu bisa untuk kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa oleh memanjakan sifat hendak membalas dendam, kita justru mencederai diri kita sendiri. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa ketika kita mempunyai roh untuk membalas, ketika kita menginginkan suatu pembelaan atas diri kita sendiri sekalipun, di saat itulah dikatakan kita mencederai diri kita. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya kita jangan melawan hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hendaklah kita mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa di sini kita ada seorang saksi, seorang juru kabar surga yang mengangkat bagi kita suatu ukuran untuk melawan musuh. Setan tidak dapat menembusinya karena kita dilindungi oleh sinar terang dari matahari kebenaran tersebut, yang akhirnya ia tidak dapat melewati perisai terang suci ini. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, terang yang berasal dari Tuhan itu yang dikatakan sebagai matahari kebenaran itulah yang akhirnya akan membuat kita berpisah dari setan itu sendiri, sehingga ia tidak dapat untuk menjangkau manusia-manusia lagi. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan, maka kita akhirnya akan melupakan setiap kerikil-kerikil pencobaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Bahkan di sini dikatakan, renungkan lebih dalam. Jika saya tidak membalas ketika dianiaya, bagaimanakah Tuhan akan membalas saya? Jadi disinilah pertanyaan yang kita bisa jawab pribadi lepas pribadi. Yang mungkin kita bisa pelajari dari firman ini adalah bagaimana kita tidak mengandalkan diri kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak mengandalkan diri mereka, mereka tetap melakukan kebenaran dengan sepenuhnya, dengan penuh ketangguhan mereka berdiri membela kebenaran tersebut. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Yesus itu menyelamatkan ketiga orang tersebut. Tetapi yang kita perlu fokuskan bahwa bukan Tuhan menyelamatkan ketiga orang tersebut saja, tetapi bagaimana iman mereka yang mengatakan bahwa kalau Tuhan menyelamatkan mereka, terpujilah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan tidak menyelamatkan mereka, tetap terpujilah nama Tuhan. Dan apakah kita bisa mempunyai iman yang sama seperti ketiga orang tersebut ketika kita menghadapi aniaya itu? Jadi bagaimana ketika kita menghadapi aniaya itu, hendaklah pengalaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini itu boleh menjadikan pengalaman kita juga, sehingga kita bisa didapati berdiri teguh dalam kebenaran Kristus itu. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.